Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Pemirsa, informasi dalam perbincangan ini tidak ditujukan untuk menginspirasi kepada siapapun untuk melakukan tindakan yang serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. Pemirsa, jerat pinjaman online atau pinjol kembali menelan korban. Satu keluarga di Cirende ditemukan tewas, sementara satu keluarga di Kediri, Jawa Timur melakukan upaya bunuh diri. Lilitan hutang serta tekanan pihak pinjol menjadi pemicunya. Begitu mudahnya masyarakat mendapatkan pinjaman namun tidak memahami bagaimana jeratnya yang mematikan. Bagaimana sebenarnya mekanisme kontrol terhadap pinjol dan apa yang harus dilakukan agar tragedi ini tidak terulang kembali. Kami akan membahasnya bersama Bernard Wijaya, Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, serta Novita Tandri, psikolog anak, remaja, dan juga keluarga. Selamat sore Mbak Novita dan Pak Bernard, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Selamat sore, ya, sehat-sehat ya semua. Sore Pak Bernard. Selamat sore juga Ibu Novita. Baik, saya langsung ke Pak Bernard dahulu. Pak Bernard, jadi apa sebenarnya mekanisme kontrol terhadap pinjaman online ini? Begitu banyak orang yang terjerat dan begitu banyak orang yang nekat untuk melakukan hal-hal yang di luar prediksi. Ya, memang kan ini suatu dampak ya. Memang kalau dirasakan pinjol itu sebenarnya apakah dibutuhkan apa tidak, atau pros atau cons gitu ya. Ini sangat tergantung dari perspektifnya gitu ya. Di satu sisi keberadaan pinjol itu memang dibutuhkan masyarakat. Kenapa dibutuhkan? Karena ada masyarakat atau calon debitur itu yang tidak bisa akses kepada perbankan gitu ya, atau pembiayaan. Dan ini kan memerlukan prosedur yang ketat gitu ya. Di satu sisi kebutuhan terhadap produktivitas dari calon debitur itu sangat dibutuhkan dalam waktu cepat. Dan mungkin salah satu solusinya dengan menggunakan pinjaman dari perusahaan pinjaman online ini gitu ya. Ini masalah harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai pinjaman online ini disalahgunakan dalam arti kata hanya untuk mengejar gaya hidup gitu ya. Hanya untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan dan sebagainya. Atau dalam kata lain konsumtif. Nah ini mungkin harus hati-hati dalam kita menyikapi terhadap pinjaman online ini. Baik, kalau benefitnya Pak Bernard, semua akan mengakui kalau benefit dari pinjaman online yang begitu sangat mudahnya itu banyak diakui oleh masyarakat dan banyak pengguna, apalagi mereka yang sudah terlanjur terjerat gitu. Tapi masalahnya adalah bagaimana mekanisme kontrol sesungguhnya. OJK dalam hal ini pengawas. Ya, kalau kontrolnya adalah kita pertama ya membedakan mana pinjaman yang ilegal sama legal gitu ya. Kalau ilegal kita tidak punya kompromi untuk itu, langsung disikat gitu ya. Tapi dalam hal ini kami nanti akan menyalurkan kepada teman-teman kami di Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti ya. Nah, kita berbicara pinjol ilegal, yang legal maksudnya, legal dan berizin OJK gitu. Tentu saja kami punya tata caranya, termasuk pengaturan pembentukan penyelenggara ini sampai kepada tata cara penagihannya. Tata cara penagihannya sangat sedemikian, termasuk yang cukup ketat ya dilakukan untuk kepada para debt collector dengan maksud supaya mereka tidak boleh secara mungkin sewenang-wenang atau terus menerus. Batasan sewenang-wenang itu kan akhirnya subjektif Pak bagi sebagian orang. Banyak yang menilai bahwa berdasar survei, berdasar penelitian yang baru dilakukan Departemen Kriminologi misalnya, intimidatif 65% pengguna atau nasabah pinjaman online yang legal, 65% merasakan bahwa mereka yang debt collector ini rata-rata intimidatif kepada mereka. Belum lagi ada praktek doxing dan segala macamnya. Sekali lagi sebenarnya pengawasannya sampai seberapa jauh mekanisme kontrolnya? Ya, mekanisme kontrol kita atur sedemikian rupa ya, sampai kepada berkaitan dengan tata cara penagihan tadi mungkin. Jadi memang saya mungkin berbicara mengenai perilaku ya. Jadi saya sendiri adalah pengawas perilaku atau disebut dengan pengawas market conduct-nya. Di sisi lain kami juga punya kolega kami yang mengatur ataupun mengawasi dari sisi prudensialnya nih. Jadi bagaimana kesehatan dari perusahaan pinjaman online-nya gitu ya. Mulai dari modalnya, subjek dari si pengurus yang akan memimpin kegiatan itu dan sebagainya, termasuk
menseleksi secara ketat terhadap borrower sama lender gitu ya. Oke. Nah, kalau dari sisi kami adalah melihat dari sisi perilakunya. Kami melihat dari sisi perilaku termasuk ada tata cara penagihannya gitu ya. Dan kami sangat mengatur juga itu. Termasuk adalah tadi memang tidak menggunakan kekerasan, ancaman, waktu dan sebagainya gitu ya secara ketat. Tetapi memang dalam prakteknya namanya juga debt collector, manusia juga gitu ya. Kalau mereka sudah merasa sudah berkali-kali mungkin meminta supaya bisa berkomunikasi dengan calon debitur yang tadi yang kontestasi, tentu saja ada batasnya. Oleh karena itu juga mungkin bagi seorang debitur hendaknya jangan menghindar gitu ya. Kalau punya hutang ya harus dibayar karena kewajiban gitu ya. Baik, saya ke Mbak Harus Novita. bersih gitu ya. Baik, Ya. saya ke Mbak Novita. Mbak Novita, para ahli, para pakar kejiwaan sepakat bahwa bunuh diri tidak berasal dari single factor saja, tapi melainkan multi factor dari beragam faktor begitu. Pinjol dalam hal ini yang dirasakan oleh dua keluarga ini, yang dialami oleh dua keluarga ini, mungkin hanya salah satu stresornya saja. Pertanyaan saya adalah, dari ada pencetus tadi, kejiwaan terhadap seseorang terhadap stresor itu, hingga kemudian seseorang itu memiliki ideasi bunuh diri, apakah bisa secara kuantitatif bisa dilihat berapa lama jangka waktunya? Baik, ini tadi Pak Bernard sudah menjelaskan dari sisi keuangannya, finansialnya ya, bagaimana harus ada aturan di sana. Ini saya masuk dulu ini, familicida Mbak Nastiti. Kita bicara berarti tindakan pembunuhan dari orang tua terhadap keluarganya, ayah atau ibu, dan seluruh keluarganya. Nah, kalau kita lihat di sini, betul tidak pernah dengan faktor tunggal, nah biasanya faktor-faktor yang lain dan akumulasi dari semua faktor yang ada. Nah, kalau kita lihat ada faktor psikologis di sana. Salah satunya adalah rasa malu, Mbak. Nah, rasa malu ini bisa menjadi salah satu faktor yang paling besar bisa terjadi dari kasus Cirende dan juga kasus yang ada di Kediri ini. Jadi kalau kita lihat malu ketahuan orang. Jadi yang tadi dengan cara penagihan yang intimidatif, bahkan dengan mengancam, yang diketahui oleh tetangga, dengan keluarga. Jadi membuat satu rasa malu tinggi, dan yang kedua utangnya menjadi menumpuk. Karena ilegal, bunga yang dikenakan itu benar-benar di luar dari akal nalar yang ada dan tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu pada saat mengintimidasi ini dengan rasa ancaman, Mbak. Jadi ada rasa takut juga di sana. Lalu ada stigma terhadap kegagalan finansial, bahwa kamu tidak mampu untuk bisa menghidupi keluargamu, kok punya anak tapi tidak bisa menghidupi. Lalu beban malu ini kepada seluruh anggota keluarganya. Lalu yang saya lihat lagi gangguan mental, Mbak. Kalau sudah ada penyebab, gitu ya, gangguan kesehatan mental, stresor sudah ada, dan kecemasan sudah ada, rasa khawatir dengan masa depan sudah ada di situ mungkin depression yang sudah ada, gangguan tidur, gangguan makan, lalu situasi situasional, Mbak. Orang bisa benar-benar menutup semua kemungkinan untuk merasa punya harapan atau dorongan untuk hidup lagi. Sekali lagi ini disclaimer, trigger warning buat yang mendengar bahwa bunuh diri, mengakhiri nyawa bukan menjadi solusi. Jadi, tapi kalau ditanya pertanyaannya di sini bahwa perlu sekali ada aturan dari OJK mungkin, jadi pemerintah untuk bisa memberikan pengawasan dan pengontrolan bahwa pinjol ini kan di mana-mana. Penawarannya bahkan saya juga sering sekali menerima, Mbak Nastiti, bahwa butuh uang tunai tanpa ada agunan sama sekali, hari ini langsung cair, gitu ya. Nah, buat orang yang tidak punya pemahaman, edukasi, bagaimana keinginan dan kebutuhan, dan akhirnya menjadi jalan pintas dengan gaya hidup yang hedonisme. Ingin mendapatkan sesuatu tanpa harus ada proses, dan akhirnya mengambil jalan ini. Akhirnya terjerat, utang, menumpuk, stigma tadi, psikologis, dan merasa tidak punya harapan. Yes, itu semua menumpuk dan menjadi satu masalah kejiwaan, depresi begitu. Saya ingin kembali ke Pak Bernard. Ini kita bicara dalam dialog ini kaitannya dengan
pinjaman online yang legal. Kita tidak bicara yang ilegal di sini. Kita juga akan menampilkan Pak Bernard, ini adalah data dari OJK per Juni 2023. Siapa saja atau dari kategori usia dari mereka yang terjerat pinjaman online. Kita lihat dari kategori hingga Juni 2024 OJK mencatat jumlah pinjaman online mencapai 66,79 triliun. Ini adalah usia-usia, Mbak Tandri, juga kita bisa saksikan bahwa di bawah usia 19 tahun hanya berbekal KTP, itu saja bisa mendapatkan pinjaman online. Dan kemudian yang terbanyak di sini dengan nilai 26,87 triliun adalah usia 19 hingga 34 tahun. Yang kedua adalah 35 hingga 54 tahun dan kategori usia 54 tahun ke atas yang seharusnya sudah memasuki masa-masa pensiun, udah nggak perlu mikir hutang lagi atau mikir bagaimana cara bayar hutang. Sekali lagi saya mohon maaf belum terjawab mengenai mekanisme kontrol tadi Pak Bernard. Kalau dengan begitu mudahnya anak usia 17 tahun hanya berbekal KTP atau mungkin KTP-nya juga tidak perlu ditanyakan karena tidak ada agunan sama sekali untuk mendapatkan pinjaman online, sekali lagi yang legal. Lantas apa yang harus dilakukan untuk nasabah supaya tidak mudah terjerat? Ya, mungkin saya tadi menggarisbawahi seolah-olah kami tidak ketat untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan. Mohon maaf, kami nggak seperti itu gitu ya. Baik. Jadi pengaturan kami sangat ketat gitu ya. Dan kami juga mempertimbangkan bahwa kebutuhan apakah pinjol tadi pros and cons-nya gitu ya. Oleh karena itu dengan ketat kita mengatur. Bahkan pengaturan itu sudah melihat dari sisi sistem teknologi yang akan diadopt atau yang akan dilaksanakan oleh teman-teman perusahaan pinjol gitu ya. Sedemikian rupa dan itu live gitu ya. Dan sudah sedemikian rupa mengikuti teknologi yang menghindari tadi mungkin adanya fake gitu ya atau adanya image yang tidak bergerak, tapi ini sudah teknologi sedemikian rupa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi kalau si calon debitur akan melakukan pinjaman itu memang live dan langsung terhubung ke Dukcapil gitu ya. Artinya memastikan bahwa yang bersangkutan itu mirip atau sama, bukan mirip ya. Itu yang diyakinkan pasti sama dengan sesuai dengan KTP yang ada di Dukcapil. Itu yang nomor satu, memastikan lebih dulu. Kedua adalah kita juga melihat dari sisi kalau yang resminya ya, itu kamera dibuka, kemudian lokasi ditanyakan, kemudian mikrofon juga ditanyakan, dengan maksud adalah memastikan bahwa yang bersangkutan adalah berdomisili dan juga memiliki latar belakang yang sesuai dengan finansial gitu ya. Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidak begitu mudahnya debitur untuk memberikan hutang atau pinjaman sebenarnya terhadap calon nasabah? Ya, karena seharusnya selektif ya. Baik, tapi mungkin dalam praktiknya mungkin ada saja yang mudah gitu ya, karena terutama yang ilegal ya. Saya garis bawah yang ilegal itu memang sangat mudah karena mereka namanya ilegal kan tidak perlu membuang atau membiayai ataupun membayar berkaitan dengan prasarana yang sifatnya legal gitu ya. Kalau legal sudah pasti akan ada ongkos tersendiri dan itu harus selektif gitu ya. Baik, apa sulitnya sih Pak menghapus yang ilegal ini supaya tidak ada, semuanya legal, semuanya di bawah pengawasan OJK? Tampaknya memang mudah gitu ya. Yang ilegal itu memang maunya kita adalah idealnya yang ilegal tidak ada. Tetapi seperti peribahasa adalah hilang satu tumbuh 1000. Hal yang sama juga teman-teman ataupun praktek-praktek ilegal gitu. Baik. Kita berantas satu tapi timbul lagi karena dengan menggunakan lagi. Oleh karena itu memang perlu sinergi dan kolaboratif antar otoritas, kelembagaan, instansi terkait gitu ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Kalau memang hilang satu tumbuh 1000, kita tidak lagi bicara terkait yang ilegal, saya bicara yang terkait legal saja, Pak Bernard. Sejak Januari hingga 31 Juli 2024, OJK sudah menerima pengaduan entitas ilegal itu 10.104 pengaduan. Apa yang terjadi setelah pengaduan entitas ilegal ini diterima oleh OJK? Ya. Jadi kalau berdasarkan prosedur yang kami miliki ya, namanya Satgas Pasti tadi, pemberantas aktivitas keuangan yang ilegal gitu ya. Itu nanti di sana itu ada semacam koordinasi yang terdiri dari beberapa kelembagaan instansi terkait ya. Itu termasuk adalah otoritas pengawasan secara keuangan, termasuk juga
informasi digital, kemudian aparat penegak hukum dan sebagainya, termasuk yang memberikan otoritas lisensi terkait dengan badan hukum. Misalnya kalau koperasi ada kelembagaan atau kementerian koperasi dan sebagainya. Ini bersama-sama melihat dan apabila diadukan, jadi ada dua ya pendekatan kami. Pertama yang pasif, artinya menerima dari masyarakat pengaduan. Kemudian ada yang aktif. Aktifnya kita mencari juga tuh Ya. mana-mana yang dianggap ilegal. Nah, setelah itu mereka akan melakukan suatu koordinasi dan akan meminta pertanggungjawaban. Ada mati kata diundang, datang dan sebagainya. Kemudian ditanya mengenai lisensinya, kemudian apakah ini telah sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Apabila di dalam prakteknya tidak dilakukan sebagaimana mestinya, itu kami akan menyerahkan misalnya ya karena kan OJK meskipun sebagai lead dalam Satgas pasti, tetapi dalam hal pencabutan revoke license sangat tergantung dari si pembuatnya yang memberikan izin. Tadi saya bilang kalau Kementerian Koperasi kita kepakan ke koperasi, nanti biar Kementerian Koperasi akan mencabut izinnya karena tidak sesuai dengan praktik yang nyata di lapangan. Jadi memang perlu sinergi dan kolaborasi yang lebih yang tidak mudah gitu ya. Tapi harus kita laksanakan. Makasih. Baik, Mbak Novita, secara psikologis seseorang, sekarang kan informasi bisa beredar di mana-mana, kita bisa membaca segala hal dimanapun, dari manapun. Secara psikologis, calon debitur ini, calon nasabah ini ketika mau mengajukan pinjaman online, apakah mereka tidak, seberapa besar sebenarnya pertimbangan-pertimbangan gimana kalau nanti nggak bisa bayar, gimana kalau akan ditagih seperti tetangga mereka mungkin punya pengalaman yang tidak menyenangkan saat ditagih. Sebenarnya unsur-unsur psikologis itu seberapa besar ada di diri calon nasabah? Ini yang disebut dengan self control ya, kontrol diri ya Mbak. Nah ini kalau bisa dilihat yang familisida seperti ini dengan jeratan daripada utang, sebenarnya kita bisa lakukan dengan preventif supaya ini tidak terjadi. Jadi dalam arti begini, menikah itu kan tidak saja persyaratannya siap secara fisiologis. Dalam arti kalau undang-undang pernikahan sekarang adalah 19 tahun naik dari 2014 yang 15 tahun. Ya. Jadi dari usia anak sekarang naik di atas anak 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi bukan itu saja kan. Kita tahu ada dari sisi psikologis bahwa dia siap secara psikologis untuk menjadi seorang ayah atau ibu. Dan yang ketiga, siap secara finansial Mbak. Jadi finansial ini yang memang harus dipersiapkan. Jadi bukan sekedar hanya menikah lalu punya anak sebagai siklus alami, tetapi bagaimana mempersiapkan dari 3 faktor ini. Nah sekarang kalau ditanya, bagaimana untuk bisa mencegah ini? Tadi kenapa izin Pak Bernard saya menyebut nama pemerintah dan termasuk juga OJK. Karena kasus ini sudah besar sekali sampai masuk dengan familisida, tindakan membunuh diri, bukan hanya diri sendiri, tetapi juga anak dan pasangannya jadi diajak bersama-sama. Ini kan sesuatu yang benar-benar sampai kehilangan nyawa. Bagaimana duduk bareng dengan pemerintah, bekerja dengan antar lintas kementerian gitu, untuk bisa membicarakan ini jadi tidak sendiri-sendiri. Apakah akan menunggu lebih banyak korban lagi dan anak-anak yang ada di dalam akhirnya menjadi korban yang harusnya punya orang tua yang bisa membesarkan mereka bahkan menuju Indonesia emas. Nah kalau seperti ini buat saya memang sangat penting sekali. Pertama edukasi bahwa pinjol ilegal, namanya ilegal, setuju Pak Bernard. Ilegal berarti harus cek. Bahkan punya hotline kan, yang mana yang legal, mana yang tidak legal yang bisa dicek sebenarnya. Lalu yang kedua adalah hidup ini dengan proses. Jadi mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang mudah didapatkan. Itu di dalam hidup ini yang bisa berlangsung lama. Ada konsekuensi dari setiap tindakan, setiap keputusan yang kita ambil. Namanya minjam, berarti harus dibayar. Bunga yang mencekik leher. Lalu sudah banyak pengalaman kita belajar bagaimana cara intimidatif ini waktu menagih dengan teror, dengan ancaman gitu ya, nomor telepon bukan hanya yang meminjam saja yang diteror, tapi nomor telepon keluarga besar bahkan bisa diteror. Jadi belum lagi kita bicara akhirnya word of mouth
dari mulut ke mulut, rasa malu, ini kehilangan harga diri yang membuat seseorang akhirnya memutuskan jalan yang singkat, jalan yang pendek. Jadi buat saya ini harus menjadi cambuk buat pemerintah untuk yuk duduk bareng, mengesampingkan semua kepentingan daripada lembaga atau kementerian untuk mengambil jalan keluar di sini. Lalu izin juga Pak Bernard untuk bisa membuat satu layanan konseling kalau yang legal ini, bahwa kalau mereka yang terjerat dengan pinjaman online yang legal, mereka punya layanan konseling dengan profesional, dengan psikolog, psikiater, sehingga mereka diberikan jalan. Begini loh, kalau kamu terjerat, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Ini yang kamu harus lakukan, berbicara mungkin dengan orang lain, meminta bantuan dari extended family, dari keluarganya, atau dengan teman, tidak diam sendiri, lalu merasa sia-sia untuk meneruskan hidup, kehilangan harapan, lalu mengambil jalan pintas seperti ini, Mbak Nastiti. Ya, baik, langsung saya tanyakan ke Pak Bernard, adakah layanan konseling tersebut dan secara gratis, Pak Bernard? Ya, terima kasih. Saya secara tadi sangat mendapat dengan Ibu Novita bahwa permasalahan ini memang kita harus duduk bareng dan melakukan bersama-sama sinergi kolaborasi. Gitu. Nggak pernah duduk bareng, Pak? Selama ini nggak pernah duduk bareng? Nanti kita bisa lagi, kami sudah ada FGD dan sebagainya. Bukan, maksud saya dari stakeholder. Sangat terlihat bahwa tadi di awal Pak Bernard juga mengatakan bahwa ini tidak bisa tanggung jawab OJK sendiri. Ada lintas kementerian dan lembaga yang memiliki kepentingan semuanya di sini, karena sebenarnya semuanya demi kesejahteraan, demi keamanan masyarakat, begitu, demi keamanan nasabah. Apakah selama ini sama stakeholder ini tidak pernah duduk bareng begitu? Itu Satgas pasti kan termasuk salah satu forum ataupun koordinasi dalam rangka bersama. Karena itu terdiri 16 sampai dengan 17 kelembagaan, otoritas dan instansi loh Mbak. Jadi itu kita nggak sendiri dan itu perlu koordinasi yang dirasakan secara bersama ya. Baik, apa saja evaluasinya Pak sebenarnya? Apa saja evaluasi yang bisa disegerakan mungkin untuk dilakukan? Itu mungkin Mbak itu bisa lihat juga nanti dari grafik ya, bahwa itu sudah puluhan, ribuan bahkan gitu ya, sampai dengan kita sudah melakukan pencabutan izin usaha terhadap praktik bukan izin usaha kan namanya ilegal ya. Praktik-praktik sudah dicabut dan sudah diserahkan kepada tindak lanjut aparat hukum. Jadi kami dari sisi otoritas kan tidak bermain di area yang kewenangan aparat hukum gitu ya, tapi kami berdasarkan posisi kami di sana. Tapi kami menggarisbawahi bahwa sebenarnya itikat baik itu perlu kita bangun di dua sisi tadi ya. Pertama dari sisi pelaku bisnisnya. Jadi kami sudah sedemikian rupa mengatur bahwa terkait dengan akses tadi ya. Saya tergelitik dengan Ibu Novita bahwa akses terhadap pihak-pihak yang bisa dihubungi itu sangat terbatas. Dan tidak boleh ada aturannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada akses itu hanya berkaitan dengan yang pertama adalah pihak yang dihubungi itu siapa dan kondisi emergensi darurat. Di lain itu nggak boleh. Kalau sana pun kita meyakinkan dalam teman kita ada akses yang di luar ketentuan yang berlaku, kita akan sikat Pak. Kita akan berantas. Kedua, tata cara penagihannya. Tadi yang di awal saya sudah sampaikan ya pada saat pemberian lending itu nggak seperti nggak semudah itu, karena kita juga punya tata dukcapil dan punya ada aturannya. Kita punya sistem layanan informasi keuangan. Jadi ada semacam OJK checking gitu ya. Jadi harus terhubung tuh. Misalnya saya nih minjam di pinjaman online, apakah saya sudah pernah? Nah kalau sudah pernah, bagaimana track recordnya saya? Nah itu di OJK checking sudah ada itu. Rasanya itu juga. Dan kalau pentingnya adalah tadi tata cara penagihan itu atau sedemikian rupa bahwa kalau penawaran ataupun penagihan itu tidak menggunakan ancaman, tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik, bahkan harus langsung pada konsumen dan sebagainya. Pak Bernard, tapi bukankah pinjaman online itu tidak melalui BI checking, Pak? Dengan satu klik saja. Salah Mbak nih. Ini salah, berarti Mbak salah. Jadi yang selama ini tidak melalui BI checking itu sudah dipastikan ilegal? Ilegal, itu sudah pasti ilegal. Karena sekarang itu kita punya namanya pusat data informasi ya. Jadi teman-teman pinjol ini harus menjadi bagian dari namanya SLIK ataupun OJK checking gitu ya. Nah ini dari mereka informasi, dari kita bisa ngeliat tuh calon debitur bisa ngelihat nanti masing-masing melihat, oh ternyata sudah pernah ya, ini nggak boleh, ataupun track recordnya kurang bagus, itu pasti akan ada. Artinya karena benefit dari pinjaman online yang relatif lebih mudah begitu ya, daripada mengambil pinjaman dari bank yang ada agunannya, di luar benefit yang sangat banyak itu.
ada satu hal yang bisa dipastikan oleh calon nasabah untuk mengetahui apakah itu legal atau tidak, apakah itu di bawah pengawasan OJK atau tidak. Itu bisa dilihat berdasarkan apa Pak? Literasi pendidikan keuangan dari calon nasabah bukan? Selama ini literasi atau program pendidikan tentang pengelolaan keuangan itu sendiri ranahnya siapa Pak? Ya, ini ranah kami sebenarnya, Mbak. Pertama ya tadi kalau dari sisi tanggung jawab kami adalah melihat kebutuhan masyarakat dari sisi pinjaman gitu ya. Tentu pinjaman yang kami harapkan pinjaman yang produktif. Kami punya website, bisa cek nanti ya ada websitenya di OJK itu. Ada juga berkaitan kontak 157, ada nomor WA, ada Instagram OJK, itu daftar listnya. Oke. Jadi kalau saat ini per 22 Oktober ya, itu sekarang terdapat 97 perusahaan pinjaman online yang legal dan berizin di OJK. 97 saja. 97 perusahaan pinjaman online legal ya. Ini jauh berkurang Pak. Dulu waktu kita memulai ini ada sekitar 200-an. Tapi lama-lama kita benar-benar seleksi dan sebagainya, akhirnya survive 97. Ya, secara pasar survive 97. Baik. Dan itu semua ada dalam website OJK. Ada website OJK-nya. Jadi bisa dihubungi ya. Nanti ada Mbak bisa lihat website OJK, ada bisa email konsumen@ojk.go.id. Baik, ini saya sambil buka Pak Bernard. Saya sambil buka. Ya, silakan. Tapi tidak ada hotline-nya di situ Pak. Tidak ada hotline. Ada hotline-nya. Dan berfungsi ya. Itu salah satu edukasi ya. Kemudian kami juga punya kolega, edukasi adalah benar tadi. Bagaimana mengedukasi juga masyarakat ya supaya mereka berhati-hati kalau pinjam kondisi yang benar-benar butuh, dan butuh itu apa, dan kondisi yang mendesak gitu ya. Kemudian jangan yang konsumtif, produktif dan sebagainya gitu. Baik, tapi secara teknis Pak Bernard, apakah juga dalam literasi tersebut yang merupakan bagian dari OJK seperti yang Anda sebutkan, termasuk di dalamnya adalah seperti apa resiko jangka panjangnya kalau berhutang. Kemudian bagaimana dengan hitungan denda keterlambatan. Bagaimana juga dengan suku bunga yang mungkin floating akhirnya. Kemudian juga mekanisme pinjaman itu sendiri bekerja. Itu ranahnya OJK bukan Pak Bernard? Seperti apa selama ini itu sudah dijalankan? Itu ranah kami ya. Jadi kembali lagi tadi yang hal-hal yang pokok-pokok yang berkaitan dengan finansial memang harus kita sampaikan kepada pelaku bisnis untuk memberikan secara informasi yang transparan gitu ya. Termasuk yang paling ramai dimasalahkan adalah seolah-olah bunga ataupun manfaat ekonominya tidak diatur. Enggak, salah itu. Kalau yang legal dan berizin di OJK, manfaat ekonomi sudah kita atur sedemikian rupa. Tidak boleh bagi pinjol yang memberikan pinjaman yang produktif itu tidak lebih dari 0,1% per hari. Kalau yang konsumtif bisa sampai 0,3% per hari. Kemudian apabila terdapat kelambatan, denda, dan uang prestasi dan sebagainya, itu kita atur sedemikian rupa tidak boleh melebihi 100% dari nilai hutangnya. Nah itu sudah kita atur sedemikian rupa. Jadi misalnya gini, kalau saya pinjam misalnya 2 juta gitu ya, saya bermasalah. Dengan demikian saya denda, ada administrasi, ada keterlambatan bunga dan sebagainya. Maka maksimal yang boleh dikenakan adalah 2 juta plus 2 juta jadi 4 juta. Itu karena kita sudah mengatur, nggak boleh lebih dari itu, meskipun 10 juta dan sebagainya. Karena maksimal 100% dari nilai pinjaman awal. Nah beda kalau yang ilegal, ilegal itu luar biasa. Ini kada praktik-praktik kita temukan ya. Pinjam 2 juta mungkin bisa berkembang sampai dengan 10 ataupun 15 juta. Nah ini karena mereka unlimited gitu. Karena ilegal namanya. Pak Bernard, terhadap kasus yang terjadi di Kediri dan juga di Cirende, apakah Anda sudah mengetahui mereka dua keluarga ini melakukan pinjaman online-nya dari legal atau ilegal, dari mana debiturnya? Ya, ini memang kami sedang mendalami ya. Jadi terus terang kami juga sudah melaksanakan kegiatan pemantauan dan tindakan kami melakukan berkaitan dengan hasil ini. Masih dalam proses, Mbak. Kami pastikan apabila ternyata penyebab keluarga yang mohon maaf meninggal ataupun bunuh diri ini, kalau karena kelalaian atau pelanggaran diakibatkan oleh pelaku bisnis yang legal, kita akan melakukan penindakan ataupun pemberian sanksi yang sangat tegas, Mbak. Karena memang kami juga rasa ini menjadi udah nggak sehat lah ya kalau
masyarakat sampai dengan meninggal Jadi dunia sejauh gitu, ini Mbak Anda Desi. belum tahu ya Pak, dua keluarga di Kediri dan di Jakarta ini pinjaman online dari mana Anda belum mendengar ya? Belum tahu ya? Kami sudah tahu, tapi kami dalam proses ya. Terima kasih. Oh sudah tahu, artinya ini legal atau ilegal Anda sudah tahu Pak? Kami dalam proses, tapi kami pastikan kalau tadi ya, kami sudah punya, tapi kalau yang legal itu kami pastikan akan kami tindak tegas kalau dalam hal pelanggarannya ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang kami sampaikan. Kalau yang ilegal serahkan kepada Satgas pasti untuk tindak lanjut juga sama-sama. Kalau Ke ini kasusnya pidana, malah kalau ilegal ke pidana dan gitu, perdata. Mbak Desi. Ya, khususnya kita larinya kepada teman-teman di aparat hukum lah nanti, karena Baik, supaya baik. lebih efek caranya lebih Baik. besar gitu. Mbak Novita, kalau tadi Anda bilang bahwa unsur malu dari seorang kepala keluarga, ada hegemoni masculinity di sini. Kenapa tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga misalnya? Tapi kan ini lebih daripada sekedar legal atau ilegal yang dimaksudkan oleh Pak Bernard tadi. Ini adalah uang tanggung jawab hutang yang tidak bisa dibayarkan. Jadi apa sebenarnya kalau tadi Anda mengatakan rekomendasi misalnya ada layanan konseling, ada literasi. Di saat seseorang sudah kepepet untuk bayar hutang aja susah, bagaimana bisa mendapatkan layanan konseling kalau harus mengeluarkan duit? Kita lihat Kemenkes sekarang punya hotline 119 dan extension 8 yang bisa dihubungi. BPJS juga sekarang sudah mengcover untuk bisa mendapatkan layanan konseling yang perlu diketahui. Nah ini buat saya literasi daripada kampanye dari pinjol ilegal ini sekali lagi ini harus sangat bisa dikampanyekan ke mana-mana Mbak. Karena kalau saya lihat ini ya, yang tidak terdaftar di OJK, bunga kalau dari OJK itu 0,4 yang terdaftar di OJK, 0,4% per hari. Nah kalau kita lihat yang ilegal itu bisa 4% per hari, belum termasuk denda, itu hanya bunga saja Mbak. Tadi Pak Bernard mengatakan, tadi Pak maaf saya potong, tadi Pak Bernard mengatakan tolong dikoreksi kalau saya salah Pak Bernard untuk 0,01 untuk non konsumtif, kalau yang konsumtif itu 0,03. Ada 0,04 di sini, apakah itu artinya ilegal? Sorry ya, kalau dari kami ketentuan saat yang berlaku tahun 2004 ya. Ya. Kalau untuk yang produktif 0,1% per hari. Kemudian kalau yang konsumtif itu 0,3% per hari. Tahun depan kurang lagi. Iya, tahun depan berkurang lagi. Kalau yang 0,1 jadi 0,067%. Oke. Ya, kita taruh lah yang paling tinggi 0,4% per hari gitu ya. Kita bandingkan. Saya ingin membandingkan dengan ilegal ini yang 4% per hari Mbak. Ya. Jadi kalau utangnya sekarang 1 juta, dengan denda di hari ke-30 dia udah 2,2 juta Mbak. Ya. Bayangkan kalau dia terus berutang dengan bunga sebesar ini, bunganya akan lebih besar, dendanya plus bunga akan lebih besar daripada utang pokoknya. Itu dalam waktu beberapa bulan saja. Ya. Bagaimana seseorang bisa hidup dengan aman, dengan tentram, tidak punya gangguan tidur dan gangguan kesehatan mental lainnya di luar daripada malu untuk meneruskan hidupnya. Anaknya pun sudah tidak bisa meneruskan sekolah karena stigma yang ada di masyarakat menganggap bahwa gagal menjadi seorang orang tua untuk bisa menafkahi keluarganya. Ya. Kalau kita bicara ayah dan ibu ini. Jadi buat saya juga harus ada kesadaran secara kolektif mengurangi stigma terhadap masalah finansial. Ya, artinya dalam hal ini bisa mengalami ini. Dalam hal ini bukan hanya keluarga saja yang akses bertanggung jawab, tapi juga lingkungan sosial sebenarnya yang turut bertanggung jawab. Apa saja yang bisa dilakukan oleh lingkungan sosial terdekat oleh para pelaku atau nasabah yang terjerat pinjaman online? Kita bahas di segmen berikutnya, Mbak Novita dan Pak Bernard. Kita kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa.